Halo, selamat datang di Alkitab. Alkitab di YouTube, channel yang membahas belajar tentang kitab suci secara ilmiah. Perkenalkan, nama saya Joni Gunadi, saya pengajar kitab suci. Dan di edisi perdana ini, kita akan membahas bagaimana sih kitab suci itu ditulis, dan apa saja sih perdebatan-perdebatan seputar Alkitab kita, karena kitab suci ini sering sekali diserang oleh para ahli sejarah ataupun para ilmuwan. Oke, mari kita mulai. Seperti kita tahu, kitab suci kita ini bukan turun dari langit. Ini tidak ditulis oleh Allah di surga lalu diturunkan dari langit. Bukan, tapi ditulis oleh manusia. Allah memilih manusia-manusia tertentu untuk menuliskan sabdanya. Dan manusia-manusia ini, di dalam keterbatasannya, diberikan karunia inspirasi. Jadi, benar adanya bahwa Allah adalah pengarang kitab suci. Tapi bukan melalui pewahyuan secara langsung, arti didikte, lalu ditulis, bukan. Tapi melalui nafas inspirasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penulisan kitab suci ini tidak dalam waktu singkat, atau langsung ditulis sudah dalam bentuk seperti yang ada sekarang. Tidak. Tapi ditulis, lalu dikumpulkan tulisan-tulisan tersebut, lalu diredaksi oleh orang lain lagi, ditambahkan, dikurangi, bahkan dimasukkan teologi dari si redaktur. Jadi, sudah tidak asli banget. Nah, sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau gitu, nggak suci lagi dong kitabnya. Karena nggak asli dari awal. Walaupun sudah digubah, ditambahkan, dikurangi, dimasukin teologi orang lain, dan lain sebagainya, tapi kita percaya bahwa inspirasi Allah masih menaungi kitab ini. Termasuk dalam gubahannya, termasuk dalam penyusunannya, termasuk dalam penambahan-penambahannya. Lalu, masalah yang kedua, para ilmuwan mempertanyakan kebenaran fakta-fakta di dalam kitab suci ini. Karena ada beberapa poin yang mereka bilang tidak benar secara ilmiah. Kisah penciptaan yang hanya 6 hari. Air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, katanya. Sampai sekarang nggak ketemu tanda-tandanya. Atau manusia-manusia dalam kisah-kisah pertama yang diceritakan umurnya bisa sampai ratusan tahun. Ya, ataupun ada seorang nabi yang bisa memberhentikan matahari karena takut kalah perang. Ya, dia harus memberhentikan matahari, padahal bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Dan lain sebagainya. Belum lagi serangan dari para ahli sejarah yang mengatakan bahwa waktu-waktu historis di dalam kitab suci ini banyak yang nggak benar. Seperti contohnya kisah perebutan tanah Kanaan yang diceritakan sangat singkat di dalam kitab suci. Tetapi, menurut para ahli sejarah, itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu ini bagaimana? Bagaimana kita menjawab hal-hal ini? Pertama, Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan atau buku sejarah. Jadi, memang tidak semua bagian dalam kitab suci ini adalah benar secara fakta ilmiah ataupun fakta sejarah. Tetapi, setiap kata di dalam kitab suci ini dapat menyelamatkan manusia. Karena ini adalah buku keselamatan, buku iman. Sabda Allah yang diturunkan kepada manusia dengan tujuan keselamatan manusia. Jadi ini bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sejarah. Saya ada kenalan yang berhenti jadi guru geografi setelah beberapa tahun jadi guru, dan dia mendalami kitab suci. Ketika dia mendalami kitab suci, dia berhenti. Ditanya, kenapa? Selama ini saya mengajarkan kebohongan, katanya. Tidak benar itu yang ditulis di buku geografi. Yang benar adalah kitab suci. Bapak Ibu, saya mau katakan, itu berarti mencampur adukan kitab suci dengan ilmu pengetahuan dan sejarah. Kitab suci dan ilmu pengetahuan harusnya berjalan beriringan, tidak cross. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kitab suci bukan buku ilmu pengetahuan ataupun buku sejarah. Tapi ini buku iman, buku keselamatan. Yang lebih penting di sini adalah sabda-sabda yang kebenaran yang menyelamatkan, yang memberi keselamatan. Kalaupun ada fakta-fakta sejarah, fakta ilmiahnya salah, itu bukan yang utama. Untuk menggambarkan hal ini, saya kasih ilustrasi yang saya dapatkan dari tulisan Romo Grunen, seorang pastor sesepuh ya dalam hal kitab suci. Beliau mengatakan begini, beliau memberikan contoh cerita seperti ini. Jadi seorang wartawan diutus oleh atasannya untuk pergi meliput mengenai Sungai Musi. Oke, Sungai Musi terkenal indah. Lalu wartawan itu dikirim dari Jakarta menuju Palembang, dan
Ketika datang, sayangnya cuaca lagi nggak bagus. Hujan lebat, halilintar, guntur, bergemuruh, angin kencang. Ya, si wartawan kecewa, tapi dia menulis di memonya, dia tulis fakta-fakta yang ada. Bulan Juni 1970, Sungai Musi hujan lebat, halilintar bergemuruh, angin kencang. Lalu dia lihat ada pasangan di bawah pohon, masih berpacaran saja, tidak mau pergi. Oke? Itu fakta pada saat itu. Lalu kita pindah ke pasangan tersebut. Fokus kita pindah ke pasangan tersebut. Ternyata itu pasangan muda yang baru saja memutuskan untuk menikah dan sedang merancang kehidupan perkawinannya, keluarga, membangun keluarganya. Mereka begitu saling jatuh cinta, diliputi rasa sukacita. Makanya mereka nggak pergi dari hujan, biarpun hujan gemuruh, mereka tetap asik berbicara, karena sedang menyusun masa depannya. Oke, singkat cerita kita loncat 50 tahun kemudian, ketika sang nenek dan kakek itu sedang merayakan ulang tahun perkawinan. Lalu cucu perempuannya bertanya kepada sang nenek, "Nek, kapan sih nenek dilamar oleh kakek?" Wah, neneknya mulai mengingat-ingat, dan dia mulai bercerita. Waktu itu di Sungai Musi, cu. Dan kira-kira bulan September. Nah, data itu udah salah tuh ya. Mestinya bulan Juni, tadi wartawan mencatat bulan Juni, bulan September. Dan hari itu sangat indah. Lihat, ya. Dan disitulah kakek melamar nenek, dan kami berdua begitu penuh cinta, menyusun rencana-rencana untuk membangun perkawinan kami dan keluarga kami. Sampai sekarang kami setia. Nenek itu jelas kurang tepat fakta-faktanya. Ya, tanggal, cuaca pada saat itu, karena sedang diliputi rasa cinta. Bahkan mungkin si nenek itu mempercantik ceritanya, ya. Tapi yang penting bagi si nenek adalah dia berhasil menyampaikan bahwa perkawinan dia dilandasi oleh cinta, bagaimana kakek dan nenek itu saling mencintai, dan dia bisa menularkan hal ini kepada cucunya. Dan teladan itu dipakai cucunya, memperkuat cucunya untuk mencintai pasangannya, untuk mencintai keluarganya, membangun keluarganya dengan baik. Bapak Ibu, di sini tidak penting fakta sejarah, fakta tanggal dan fakta cuacanya. Yang penting bagaimana bisa menyampaikan rasa sayang tersebut, ya pengalaman nenek yang begitu cintai itu sampai kepada cucu. Begitu pula penulis kitab suci. Penulis kitab suci boleh saja lupa akan fakta-fakta sejarah, fakta-fakta ilmiah. Ya, dia nggak tahu karena keterbatasannya. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman bagaimana si penulis ini relasinya dengan Allah. Bagaimana dia diselamatkan, bagaimana dia dicintai. Pengalaman itulah, sabda-sabda Tuhan itulah yang dia mau sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Saya harapkan ilustrasi ini cukup jelas. Yang penting bagaimana Anda bisa menangkap kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Allah ingin sekali menyelamatkan manusia. Dan itu bisa masuk ke dalam hati Anda. Itu saja episode kita yang pertama. Supaya tidak terlalu panjang, kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai beda kitab suci orang Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Karena beda, ya. Ada deuterokanonikanya. Apa sih itu dan kenapa bisa berbeda? Bagaimana sejarahnya? Oke, tunggu di episode